Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Stefani Cisita Amelia Mantobing dengan NIM 2409511134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolibasilosis pada anak babi. Nah, sebelumnya, apa itu kolibasilosis? Jadi, kolibasilosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen yang dapat menyerang unggas, babi, sapi, maupun hewan kecil lainnya. Penyakit kolibasilosis ini ditemukan di Cina, India, dan juga di Indonesia, di mana di Indonesia sendiri itu peternakan masih sangat tersebar luas dan masih menjadi salah satu mata pencarian yang banyak ditekuni oleh masyarakat. Penyakit yang menyerang hewan ternak tentunya akan menimbulkan kerugian yang besar bagi para peternak. Misalnya dari biaya pengobatannya, kemudian kejadian kematian ternak, dan juga penurunan hasil produksi dari hewan ternak tersebut. Selain itu, beberapa strain Escherichia coli penyebab kolibasilosis ini bersifat zoonosis yang dapat menular baik antar hewan maupun dari hewan ke manusia, sehingga penting untuk mengetahui dan juga mempelajari mengenai penyakit kolibasilosis ini untuk menekan tingkat hewan ternak yang terjangkit. Nah, sebelumnya bagaimana sih morfologi dan juga sifat dari bakteri Escherichia coli ini? Jadi bakteri Escherichia coli ini dia merupakan bakteri gram negatif, di mana lapisan peptidoglikannya itu tipis karena mengandung lipopolisakarida yang lebih banyak. Kemudian bentuknya itu batang dan juga bersifat fakultatif anaerob, di mana bakteri ini dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Selain itu, bakteri ini juga tidak memproduksi spora, kemudian memiliki flagela yang peritrik, yakni flagelanya itu terletak di sepanjang permukaan selnya. Nah, kemudian bakteri Escherichia coli ini juga termasuk kategori bakteri flora alami pada usus mamalia dan juga ukurannya 1-1,5 mikrometer. Nah, apabila Escherichia coli ini kita tanam pada media agar McConkey, akan menunjukkan warna merah muda, di mana artinya itu bakteri ini memfermentasi laktosa. Nah, bisa dilihat di sini di hasil uji biokimianya, itu uji indolnya positif, uji metil rate juga positif, uji Voges Procauer-nya juga negatif, dan uji sitratnya negatif. Nah, bakteri Escherichia coli patogen pada babi ini dikenal dengan nama enterotoksigenik Escherichia coli atau disebut dengan ETEC, yang menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan hilangnya ion natrium dan juga air dari usus halus, sehingga akhirnya menyebabkan diare yang encer. Nah, faktor virulensi dari bakteri Escherichia coli ini yakni berada pada fimbrianya yang berfungsi untuk adesi pada permukaan sel inang. Kemudian pada kapsulnya yang melindungi bakteri tersebut dari fagositosis, dan bakteri ini juga memproduksi toksin yakni endotoksin dan hemolisin. Kemudian, faktor predisposisi dari bakteri ini meliputi tingkat stres, kepadatan kandang yang tinggi, ventilasi yang buruk, dan juga terdapat penyakit lain yang menjangkit babi tersebut. Kemudian, cara penularannya yakni melalui kontak langsung dengan hewan yang sakit, kemudian dengan feses yang mencemari lingkungan, dari pakan dan air minum juga, dari pakaian dan peralatan kandang yang dipakai oleh peternak, dan udara yang bercampur dengan feses atau kotoran dari babi tersebut. Nah, alur patogenositas dari enterotoksigenik Escherichia coli ini berawal dari bakteri yang masuk ke dalam tubuh babi melalui saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan juga bisa melalui luka pada kulit atau pusar yang biasanya terdapat pada anak babi. Kemudian, bakteri akan menempel pada sel permukaan inang dan sel epitel dengan bantuan fibria, kemudian mulai berkolonisasi. Setelah itu, bakteri akan memproduksi toksin sesuai dengan patotipnya, dan pada babi yang patotipnya itu adalah ETEC, dia akan menghasilkan toksin berupa toksin panas labil dan panas stabil. Setelah memproduksi toksin,
bakteri akan mulai menyebar dan juga menginfeksi berbagai organ. Nah, akibat dari hal ini yaitu adalah terciptanya lesi yang khas. Nah, gejala klinis yang dihasilkan itu bisa dua, yakni yang pertama adalah diare neonatal atau weaning diarrhea yang menyerang anak babi, yang menciptakan lesi makroskopis, yaitu berupa usus yang distensi dan berisi cairan kuning hingga keabu-abuan dan juga kadang bisa berbusa. Dengan lesi mikroskopis, degenerasi epitel mukosa usus, atrofi villi, infiltrasi neutrofil pada lamina propria, dan juga kongesti vaskular. Di mana gejala diarenya itu seperti feses yang berair, kemudian berwarna putih kekuningan dan berbau asam, yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Kemudian apabila kolibasolisis ini lanjut ke tahap yang berikutnya, yakni yang bisa menyebabkan septisemia, itu akan tercipta lesi makroskopis berupa limpa yang membesar, ginjal yang pucat, petesiae pada berbagai organ, dan juga lesi mikroskopisnya berupa degenerasi sel parenkim hati, ginjal, dan juga peradangan multisistem. Dengan gejalanya yang terlihat yaitu adalah demam, lemas, dan juga kematian mendadak. Nah, kondisi ini muncul pada 3-10 hari pasca penyapihan yang ditandai dengan diare, kemudian nafsu makan yang menurun, dan juga dehidrasi akibat dari hilangnya cairan melalui diare tadi. Kemudian faktor penyebabnya bisa berupa stres, kemudian perubahan pakan, dan juga penurunan dari imunitas. Untuk menangani hal tersebut perlu dilakukan pengobatan, yakni berupa pemberian antibiotik, pemberian elektrolit, cairan, dan nutrisi tambahan untuk mengembalikan cairan yang hilang akibat dari diare tadi. Kemudian perlu juga dilakukan pencegahan, misalnya seperti menjaga kebersihan kandang, menjaga kebersihan pakan dan air minum, juga memastikan kandang tidak terlalu padat, dan melakukan biosecurity yang ketat. Selain itu, melakukan vaksinasi juga dapat membantu untuk mengendalikan kesehatan hewan ternak. Nah, dengan memahami penyakit kolibasilosis secara menyeluruh mulai dari penyebab, gejala, dan juga cara pencegahannya, kiranya dapat membuka pandangan teman-teman untuk semakin peduli tentang pentingnya menjaga kesehatan ternak secara menyeluruh. Baik, itu merupakan presentasi dari saya mengenai kolibasilosis pada anak babi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.